Sebelum menyaksikan video ini, pastikan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Welcome to my YouTube channel. Pertama-tama, jangan lupa untuk subscribe, dan like video saya. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang sistem peralatan perekam dalam kelistrikan. Sebelumnya kalian tahu nggak nih, kalau dalam kelistrikan itu ada sistem peralatannya juga, tapi bukan pakai kamera yang kayak aku tadi pakai ya, yang ini bukan. Tapi dalam kelistrikan kita menggunakan alat yang seperti ini sama ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ya ke PPT-nya. Sistem peralatan perekam dalam kelistrikan adalah komponen yang paling berperan dalam proses evaluasi. Fungsinya untuk memberikan informasi kondisi sistem ketenaga listrikan dan pada akhirnya dapat memberikan input atau solusi penyelesaian masalah sistem untuk jangka pendek atau kondisi gangguan. Bahkan dapat memberikan input atau solusi untuk rencana jangka panjang. Rekaman atau rekod dari kejadian juga merupakan black box yang di dalamnya terdapat informasi kondisi sistem ketenaga listrikan akibat kejadian-kejadian yang bersifat insidental dan mengganggu operasional maupun pelayanan. Sistem record merupakan satu kesatuan komponen peralatan yang terdiri dari masukan atau input analog arus, analog tegangan, digital input, dan digital output lain yang terhubung ke peralatan recorder tersebut, bekerja sesuai dengan kehendak oleh usernya atau penggunanya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang peralatan recorder yang dimiliki PLN. Secara umum terdapat satu, power quality meter atau PQM, merupakan peralatan pengukur mutu besaran listrik yang dilengkapi dengan analog recorder dan mengolah kondisi sistem berdasarkan time duration maupun trigger sensor pada level setting yang telah ditentukan. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat digital fault recorder yang bekerja berdasarkan input analog arus dan tegangan input peralatan primer atau input peralatan sistem sekunder. Menyimpan data kondisi sistem secara otomatis saat terjadi gangguan atau fault. Merekam dan menyimpan data kondisi secara manual pada saat sistem normal dan dioda akhirnya memberikan informasi besarnya fault, lama fault, event, dan sensor yang bekerja secara hard peralatan perekam 2 maupun software. Pada slide selanjutnya yaitu dalam digital fault recorder terdapat fault locator, yaitu fault locator based implement merupakan peralatan perekam atau pengolahan analog input arus tegangan yang melakukan proses recording penempatan lokasi fault berdasarkan teori time zone relay jarak. Sedangkan fault locator based on traveling wave merupakan peralatan perekam atau pengolah input analog arus merupakan proses recording dan menentukan lokasi titik gangguan pada saluran transmisi maupun transmisi pada tegangan 150 kV maupun 500 kV berdasarkan teori gelombang berjalan seperti pada gambar berikut. Pada selanjutnya kita menggunakan metode FMEA peralatan recorder. Sistem perekam atau recorder yang sedang beroperasi memiliki potensi mengalami kegagalan atau gangguan. Penyebabnya tersebut memiliki banyak kemungkinan. Setiap komponen yang ada di dalam sistem perekam atau recorder memiliki potensi kerusakan, kegagalan fungsi yang mempengaruhi pada kerusakan. Kegagalan dari seluruh sistem tersebut pada kerusakan pun memiliki banyak kemungkinan. Untuk mengetahui peluang kerusakan dari sistem komponen,
dan seperti apa jalur kerusakannya, digunakan metode FMEA ini. Ada pun langkah-langkahnya. Dalam pemeliharaannya, yaitu terdapat in-service inspection, yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dalam keadaan operasi yang dilaksanakan secara virtual tanpa menggunakan alat uji oleh pengelola. Pada gardu induk, peralatan recorder meliputi dilakukan inspeksi harian dan inspeksi bulanan. Data yang berlaku untuk pelaku umum seperti suhu ruangan, kelembapan ruangan, kondisi dalam panel, lampu penerangan panel, heater, pintu panel, suara dalam panel, bau dalam panel dilakukan secara umum terhadap semua panel oleh petugas gardu induk. Berikut adalah beberapa formulir tabel yang dilakukan saat melakukan metode FMEA tersebut, yaitu salah satunya itu digital fault recorder seperti pada ditunjukkan pada tabel tersebut, fault locator, power quality meter, sequence of event recorder, dan in-service measurement atau pengukuran dalam keadaan operasi. Kegiatan peralatan yang dilakukan saat peralatan kondisi operasi dengan menggunakan peralatan ukur. Pemeliharaan ini meliputi periode harian, bulanan, dan 6 tahunan. Juga terdapat digital fault recorder, fault locator, power quality meter, sequence of event recorder, dan shutdown testing measurement atau pengujian saat tidak bertegangan. Pengujian ini merupakan langkah kolektif, maka pada peralatan recorder perlu dilakukan pengujian untuk memastikan kondisi alat masih berfungsi sebagai mestinya atau tidak. Langkah ini dilaksanakan 6 tahunan atau pada kondisi perubahan setting pada konfigurasi menentukan pengujian pada kondisi yang tidak bertegangan. Juga terdapat digital fault recorder, fault locator based falling wave system, fault locator based impedance, power quality meter, sequence of event recorder, dan pengujian setelah gangguan di peralatan. Pengujian ini dilaksanakan apabila ditemukan kelainan pada peralatan sistem recorder, di mana peralatan sistem recorder tersebut bekerja tidak semestinya, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi gangguan. Pengujian yang dilakukan setelah gangguan sama seperti yang dilakukan saat shutdown testing mission. Terdapat juga analisa hasil pemeliharaan. Analisa ini dilakukan untuk mereview dan mengevaluasi hasil pemeliharaan yang dilakukan terhadap peralatan perekam. Contoh-contohnya yaitu kita melakukan in-service inspection, digital fault recorder, fault locator based on traveling wave, dan ini adalah data-data yang ditunjukkan standarnya, standar normalisasi kondisi peralatan terekam tersebut. Jadi apabila tidak sesuai, kita perlu melakukan perawatan terhadap peralatan tersebut. Kita lanjut aja langsung ya, sehingga apabila setelah semua data yang telah ditunjukkan, secara umum saran yang perlu diberikan kepada pengoperasian terkait pengoperasian sistem perekam di gardu induk PLN, yaitu sistem perekam ditempatkan bergabung dengan ruang proteksi. Suhu dan kelembapan ruangan peralatan perekam tersebut dipasang harus sesuai standar, dan kebersihan ruangan peralatan harus bebas dari debu, sehingga peralatan itu tetap berjalan dengan normal dan sesuai dengan fungsinya.